Ini bulannya seharian nih. Bulan seharian. Jangan jadi. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun malam ini kan. Yo. Jadi siapa nama gitu? Jimmy, aku Jimmy Budiman. Jimmy Budiman asal Palembang ya? Kalau secara garis keturunan aku malah dakati daerah Sumatera sama sekali Kak. Karena jadi bapak aku tuh Melayu Bugis, ibu aku itu Ambon. Aku lahir di Jakarta, kecil di Jakarta. Jadi pas kelas 4 SD sampai aku lulus SMA 96 itu aku balik lagi ke Jakarta. Jadi kalau misalnya aku balik ke Palembang, orang tua masih di Palembang. SD kelas 4 sampai lulus SMA 3 aku gitu. SMA 3 tahun berapa tuh? Lulusan 95 96. Oh, Jadi semenjak itu juga aku pindah ke Jakarta. Sebenarnya sih balik lagi lebih tepatnya karena aku lahir di sana. Cuman wong tua masih di sini. Jadi kalau misalnya lebaran, tinggal di daerah mana? bos waktu itu bapak di Pusri. Oh. Jadi waktu itu daerah Borang. Oh, Borang. Perumahan Pusri Borang. Dibilang wong Palembang bukan, tapi aku tahu tentang Palembang gitu. KTP masih KTP Palembang gitu. KTP tidak Kak, aku apa internasional sudah KTP sekarang Bandung. Terakhir Jakarta. Pas lepas SMA tuh KTP jadi Melalang Buana itu dari SD itu sudah mulai keliling memang ya? Jadi Biasa ya? Jadi ini Kak, dari bapak tuh juga seneng jalan-jalan. Jadi bapak tadi aku bilang bapak itu kan Pontianak ya. Tugasnya pindah-pindah juga? Tidak, dia misalnya kakaknya dulu kan tentara di Jakarta, galak minta tiket kapal laut misalnya jalannya. Jadi mungkin dari situlah ya cikal bakal aku senang jalan-jalan. Bapak juga senang lah jalan walaupun. Bukan memang hobi jalan-jalan Jimmy? Aku. Iya. Kalau aku pribadi Jadi ini Kak, zaman sekolah dulu kan SMA. Zaman SMA, SMP SMA misalnya galak study tour ya. Misalnya mereka ke Bandung, Jakarta walaupun aku lahir di Jakarta cuman hebat ya bisa ke Jakarta, bisa di Bandung. Aku kapan nih kalau memang waktu udah ngasih duit. Jadi cuman misalnya mereka balik dari Bandung, hebat liburan ke Bandung. Apalagi kalau misalnya denger wong ke Bali, wah gila keren nih. Tapi udah sengaja bahkan aku sekarang tinggal di Bandung gitu. Pernah juga tinggal di Bali gitu kan ya. Bahkan mencicipi kalau yang tadi katanya. Iya, bahkan yang misalnya dulu udah cerita kan kalau nginep tuh di belakang di samping mall BIP gitu, kadang kalau aku lewat situ, kawan aku dulu sini tur itu sekarang aku bahkan menetap di sana gitu. Jadi 96 itu tamat kan? Iya. Lanjut ke Jakarta. Iya, aku kuliah di IKJ. Nah, dari kuliah di IKJ itu aku seni rupa desain grafis. Jadi memang skillnya di ini ya, desain grafis ya? Iya, basic aku. Selesai tahun berapa IKJ? Selesai 2001 aku. 96 2001. Berarti 5 tahun ya? Pas lah memang standar ada. Kuliah IKJ 97. Selesainya 2001. 4 tahun pas lah ya? Iya, 3 tahun setengah lah itu. 3 tahun setengah. Kalau di IKJ itu gelarnya apa itu? Apa? Gelarnya? SSN, Sarjana Seni. Oh, Sarjana Seni. Sarjana Seni. Dari begitu tamat IKJ, mana? Tamat IKJ mulai kerja. Aku tidak kerja malah kan. 2 tahun itu jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya lokal Kak. Di mana mulai yang? Mulai karena waktu itu abang aku dinas di Bandung. Abang aku kan dinas pajak ya. Jadi itulah mulai sering bolak-balik Bandung karena pengen beli merchandise. 2001. Nyari album band yang aku seneng, mulai jalan Bandung. Agak jauh dikit kemana? Pas sudah mulai lulus kuliah tuh aku penasaran pengen ke Jawa Kak. Jadi ada om di Surabaya. Nah itu sudah di Jakarta itu. Maksudnya Jakarta itu bukan Jawa. Sebutannya kalau Jakarta ada lah dibilang wong Jawa. Walaupun dia di Pulau Jawa. Ke Jawa tuh dalam kalau pengertian wong Jakarta, ke Jawa ke Jawa Tengah Jawa Timur. Berarti kalau sama kita di Sumatera ini. Sama be sebenarnya cak wong Pontianak pun main itu. Jawa kalau sana kan menyebutnya. Nyebut wong Bandung, wong Jakarta jauh. Sebenarnya wong Jakarta, wong Bandung udah lah disebut Jawa gitu. Jawa itu pengertiannya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu.
Jadi itu Kak, 2001 aku mulai keluar lebih jauh lah ke Surabaya. Oh ini Surabaya. Naik apa? Naik Sepur, kalau nggak salah naik Sepur. Beli tiket nggak? Beli. Oh, jangan-jangan kalau udah beli tiket. Oh gitu ke tempat Om di Pasar Tunjungan ya apa ya? Aku lupa lah. Pokoknya ke Surabaya. Yo, dewean. Surabaya, jadi Bandung, Surabaya. Dikit-dikit kemana? Gak jauh dikit tuh. Jadi waktu itu belum pernah malah aku belum. Tahun 2000 setelah aku kerja di Batavia Air 2000 baru kok 2000. Aku bagian promosi bagian grafis, desain grafis juga, motret segala macam. Itu 2010. Jadi kalau di airline itu ada namanya S1 tuh tiket gratis kan. Jadi gua ngambil kemana itu aku agak jauh lagi ke Bali gitu. Itu pertama kali aku ke Bali. Bandung, Surabaya, agak jauh dikit Bali. Ke Bali ya. Kalau Kalimantan dari dulu, dari kecil Bali, kan. Naik apa? Naik pesawat. Naik pesawat. Batavia tadi ya. Iya, dapat tiket dari Batavia. Setelah itu dari Bali. Kalau yang keluar negerinya belum, masih lokal. Kalau lokal belum, aku paling jauh ke Bali. Paling jauh terusnya ke Padang, ke Mentawai. Kalau ke Kalimantan ya karena keluarga besar wong sano, bapak ibu wong sano itu. Ya. Jadi kalau dari kecil lah kalau ke Kalimantan. Paling jauh ya ke Sumateranya ke Batam. Aku pernah ke Batam. Kerja di Batam, pernah juga di Padang. Tapi itu bukan masuk kapasitas jalan-jalan ya Begawi ya. Kalau ke Batam itu ke Padang begawe, liburan, lebih ke liburan. Belum yang jalan-jalan backpacker itu belum. Belum. Kalau mengenal backpacker itu tahun berapa? Jadi kenal backpacker itu tahun berapa ya? Aku pertama kali keluar negeri itu dapat tiket murah ke Singapura Kak. Singapura tahun 2000 kok enggak 10-11 ya. Sebagai backpacker itu. Aku sampai sekarang pun tidak pernah melabelkan aku sebagai apa. Istilahnya, bukan backpacker memang bukan mungkin secara backpacker, secara low budget lah lebih tepatnya ya. Oh, low budget. Ada istilah gitu ya. Jadi tahun 2010 aku ke Singapura karena waktu itu ada PP cuma 500.000 nih AirAsia. Itu pertama kali aku ngerasain beli tiket tapi dekat tempat duduk itu berebut tidak. Istilah bukan waktu itu dapat duduk. Jadi pertama kali aku ke Singapura tahun 2010 kok enggak salah 11 berapa hari itu? Udah lama seminggu rasanya, cuma seminggu. Balik kan? Balik lagi ya. Pegawai masih jadi pegawai masih jadi wong kantoran. Terus kemana lagi dari Singapura? Dari situ aku ke Malaysia. Lebih jauh ke Malaysia. Terus ke Vietnam. Tugas tapi masih. Apa? Dalam rangka tugas. Tidak tugas, itu liburan. Sudah resign belum? Belum resign, tapi kate rata-rata memang jalan bukan karena tugas Kak. Tidak pernah karena tugas tuh tidak pernah gitu. Jadi murni benar-benar jalan-jalan. Sampai cuti ya? Sampai cuti ke Malaysia begitu. Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, terus ke Johor Bahru, turun lagi ke Singapura kalau tidak salah, balik gitu. Itu ada pengalaman kalau di sini ya? Jelas setiap perjalanan tuh ada pengalaman Kak ya. Kita belajar cara mereka disiplinnya ya. Cara disiplinnya, mereka mano disiplin dalam arti tepat waktu. Jadi buang sampah pada tempatnya. Istilah terbang labu tadi ya, dalam negeri dulu, Bandung, Surabaya, Bali, baru itu luar negeri Singapura, Malaysia. Walaupun banyak juga Kak, yang wong langsung ngecul keluar negeri gitu. Nah, Jimmy-nya kan? Kalau aku baru dari Malaysia lokal dulu. Baru ke Vietnam. Mekong. Malaysia. Dari sini Malaysia. Kalau yang di Malaysia itu memang standar-standar di tempat yang dituju tuh. Standar-standar wisata itu. Aku tidak malah ya, cuman ke kota Kuala Lumpurnya, ke Menara Kembarnya, ke Bukit Bintang, dan terusnya terakhir ke apa ya namanya tuh di Johor Bahru atau apa ya, lupa aku, pokoknya bangunan Portugis tuh, kotanya apa ya, lupa aku, udah lama udah. Rute travel itu tidak kalau misalnya perjalanan aku rata-rata DWN perjalanan mandiri tidak pakai travel tour. Itu biasanya di dokumentasi kan? Memang dokumentasi foto, aku pesan foto. Jadi waktu itu Kak, aku ada fotografer mana ya, Pasifik atau mana, jadi namanya Eric Lover gue. Tapi setelah aku jalan-jalan ya, wong bule di wong Pasifik kalau salah. Tidak, jadi ada kawan yang ngasih web si Eric ini. Jim, wah keren ya. Jadi mulai
harusnya mah ini, harus mah ini Oh, gitu. jadi Banyak malah pembelajaran lah. istilah yang ada punya tujuan dengan mengabadikan dokumentasi itu setelah ketemu si ini tadi. Setelah sebenarnya sebelumnya sudah didokumentasikan, tapi belum akhirnya belajar lebih. Oh, harusnya mah ini, harusnya lebih rapi, harus kalau motret tuh yang ini gitu. Jadi belajar lebih. Fotonya bukan lebih banyak foto kita selfie ya? Aku malah males kalau selfie. Oh, Paling sih dua. Karena memang perjalanan dewean Kak ya. Iya. Selfie susah juga minta Ya kan tolong. kalau beda kalau itu kan biasanya selfie lebih banyak. Iya, kalau tadi aku berarti beda. itu bedanya memang kalau Iya. pejalan itu memang dia memang ngambil di dokumen itu foto-foto memang bukan untuk selfie ya. Iya, bukan untuk selfie. Jadi lebih banyak objek yang di luar Objek, selfie. Mungkin ya. selfie-nya mungkin dari 100% 5% lah. Ya. Kalau ini biasanya banyak selfie dibanding ini kan. Untuk menunjukkan kami di sini. Ini, gitu kan. Jadi dari Malaysia ke Vietnam. Malaysia tuh balik deh itu aku begawe lagi sampai perusahaan tuh collab Kak. Tempat aku kerja collab. Aku lupa ya 2012 atau 2013. Kurang lebih tahun itu. Ya. Dan itu saat wong bingung segala macam, kebetulan aku finansial waktu itu dapat sih cuman enggak seberapa ya. Ya. Secara finansial aku waktu itu job aku banyak, aku udah pening lah. Job itu ya. Aku dapat job dari motret ya. Kan memang Jadi ya. aku malah saat uang pening itu aku malah keluar negeri Kak. Ya. Aku ngambil ke Vietnam. Jadi dapat tiket murah, aku ke Vietnam. Itu ke Vietnam ya itu tadi mereka ternyata lebih murah ya. Dan di sana juga dapat pengalaman yang misalnya wong bersepeda dari Spanyol itu jadi lebih ketemu jadi aku sempat ketemu cerita ketemu rombongan di Saigon itu Ho Chi Minh itu rombongan bule yang pakai sepeda nah itu naga jadi keliling jadi dunia nambah ilmunya lah kayak ini. Nah dari Vietnam itu aku jalur darat ke Kamboja. Kamboja. Jadi waktu itu pergi dari Jakarta ke Vietnam. Iya, terbang. Ho Chi Minh ya? Ho Chi Minh. Nah dari sana Ho Chi Minh menuju ke Kamboja lewat darat. Iya, lewat darat. Sepeda. Tidak, aku lewat naik bis. Naik bis. Kamboja ya. Masih tidak perang lagi emang ya? Oh, sudah aman. Saya sempat ya itu salah satu aku menuju sana karena aku tertarik sejarah perang itu. Aku sangat tertarik sejarah perang Vietnam itu aku sangat tertarik. Jadi aku sempat ke Kamboja itu Khmer merah kayak. Khmer di Kamboja. Aku juga sempat ke Killing Field-nya, ke bekas museum Tuel Sleng tuh tempat mereka ngebantai dan tempat yang syuting film apa? Itu. Ini yang terkenal ini. Aku lupa. Aku ya salah satunya itu. Jadi waktu aku katanya film yang kisah nyata itu. Ceritanya di Vietnam tuh rupanya settingnya bukannya di Vietnam, di Kamboja katanya, bener nggak? Ke film apa tuh? Film apa yang terkenal itu? Apa? Film tentang Kamboja? Iya. Aku lupa ya film apa Tentang ya. Vietnam, tapi ternyata settingnya bukannya di Vietnam. Karena memang waktu itu kalau aku udah salah info ya, jadi Vietnam pun sempat menjadi negara yang tertutup pasca perang Vietnam. Jadi negara kemudian mereka membuka diri di era berapa ya 9 tahun 90-an atau 2000 aku kurang tahu lah. Mereka akhirnya membuka diri. Tapi karena mungkin alamnya sama, jadi filmnya ceritanya di Vietnam, syutingnya di. Termasuk juga film Rambo. Iya Rambo itu. Oh iya. Iya kan? Iya, film Rambo tuh syutingnya di Thailand, bukan di Vietnam. Tapi cerita di Vietnam. Walaupun pembodohan lah. Iya. Nah, jadi Kak sambil minum aku yo. Iya dari Kamboja. Jadi Kamboja aku tuh agak maaf omongan. Aku tuh tipikal wong yang sangat senang perjalanan darat Kak. Walaupun terbang pakai pesawat. Jadi pindah ke sana sini aku lebih senang jalur darat karena lebih terasa perjalanan. Lebih apa? Rasanya beda etisnya. Pertama kita ketemu wong dengan bahasa yang mereka, bahasa lokal walaupun aku tidak ngerti, tapi itu suatu hal yang bagi aku menarik ya dibanding kau misalnya kita terbang landing di bandara bagi aku bahasa Tarzan ya. Tidak berkesan lah ya. Ya dari tadi balik lagi. Dari Vietnam itu aku bareng sama wong Kamboja namanya Amin. Aku masih ingat dia muslim dan aku kaget Kak. Ternyata ada muslim. Dan ternyata memang di sana dulu ada kerajaan Champa namanya, kerajaan Melayu. Nah itulah banyak muslim di sana. Nah muslim ini juga termasuk yang kena bantai sewaktu Khmer. Jadi wong pinter, wong religi, terus ya wong
punya pandangan politik berbeda dengan Pol Pot tuh, yo kena bantai kalau. Ya. Dari situ aku pindah ke aku waktu itu Kamboja, apa ya nama kotanya, Phnom Penh ya. Phnom Penh, aku pindah jalur darat lagi, naik bis lagi ke apa sih candi apa sih yang terbesar di sana tuh? Lupa aku namanya. Jadi kita cari di Google. Aku sudah 2 kali ke candi itu. Nah, waktu kita di sana tuh nyari titik itu cak mana? Jadi cak ini. Atau ini? Aku waktu itu cari peta. Beli bukunya kak. Oh memang. Jadi misalnya berlibur ke Vietnam, berlibur ke ini aku dari situ. Jadi memang kita sudah menguasai Medan ya? Aku udah menguasai Medan. Minimal titiknya misalnya kalau nak ke Jakarta dari Palembang nih lewat Manobe, Lampung, Bakau segala macam lah misalnya itu ya. Ya itu kurang lebih aku sudah menguasai materinya. Jadi perjalanan itu dari Vietnam, Kamboja, terus kemana lagi? Vietnam, Kamboja, Thailand, berakhir di Thailand. Oh, Thailand. Darat kalau ya? Lewat darat galau, akhirnya terbang lagi ke Kalau di Thailand tuh apa yang bisa didapat itu? Thailand tuh secara pariwisata kayak kalah jauh sama Indonesia. Tapi harus diakui transgendernya? Kalau transgender di sana tuh katanya ya banyak orang operasi transgender di sana ya. Aku pun ngelihat ya, misalnya kalau di sana tuh ada daerah pariwisatanya, daerah backpacker itu Kosan Road namanya. Kosan Road. Yo di situ yo wong dugem dari mulai pucuk maghrib sampai subuh itu. Yo macam-macam lah rupanya, banci. Yo wong bule, wong lokal, wong manu dan memang Thailand itu di Asia Tenggara tuh bisa dibilang destinasi wajib kak dibanding Indonesia ya. Mereka lebih pintar menjual paket pariwisata dibanding Indonesia, walaupun sebenarnya Indonesia jauh lebih beragam dibanding Thailand. Awalnya kesambung gitu waktu 98 ya rasanya. Apa tuh? Waktu ekonomi kita ambruk. Kan? Jadi mulai nolnya kan dari situ, sama bergeraknya. Tapi ternyata bakal lebih maju wisatanya. Vietnam, Thailand. Iya. Kalau kita kan cuma Bali bae kan. Nah iya. Itulah hebatnya Thailand sebenarnya yo. Hebat dinas pariwisatanya menjual sebenarnya yo kalau menurut aku pribadi jauh lebih beragam Indonesia dibanding Thailand. Itu salah satu mungkin hal yang didapat kayak ternyata di sini lebih bagus, lebih beragam, lebih mereka tuh bisa memberikan apa yang dimaui wisatawan itu kan, mungkin mbak ini kak kalau misalnya di luar itu umumnya ya, tidak seluruh tapi umumnya akses menuju tempat wisatanya gampang itu Tidak di apa misalnya make angkutan apa yang dikolai orang lokal, misalnya ada premanisme segala macam. Kalau di luar tuh aksesnya jauh lebih gampang. Kan kalau teori di pariwisata kalau tidak salah akses, amenity, sama atraksi kan. A itu kan yang harus ada tuh. Akses itu kan pintu masuknya darat, laut, udara. Kalau amenity itu kan perlengkapnya sarana penginapan, lain itu kan objek-objek itu, baru atraksi itu kan. Nah, Indonesia mungkin itu yang masih belum sudah terbangun di beberapa, belum seluruh kali ya, karena banyak tempat wisata yang tempat menarik lah ya, yang susah ke sana, misalnya jalannya buruk, misalnya tidak aman, itu tempat nginep dakati atau uang lokal yo kurang kooperatif mungkin ya. Kalau balik ke Thailand tadi, berapa hari di sana? Aku lupa ya tapi tidak sampai seminggu. Jadi perjalanan aku totalnya seminggu lebih lah. Di sini berapa hari, sini berapa hari. Karena itu tadi. Dari Malaysia tadi ya? Malaysia, Vietnam. Vietnam, Kamboja, Thailand. Aku lupa berapa minggu ya. Sampai tapi jelas setelah bubar Batavia tadi kan itu. Sebelumnya ini kak, jadi balik lagi ke cerita tiket gratis tadi S1. Kalau sebelumnya aku tadi ngambil ke Bali, setelah perusahaan untuk collab, aku nanya sama atasan aku, Pak, bisa nggak sih kalau misalnya kita ngambil S1 ke luar negeri? Oh bisa mas, selama itu ada rutenya kita bisa. Wah kita ada rutenya ke Guangzhou kak.
Jadi aku ngomong, ini kan tiket mahal kan, ya ke Cino. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa, ngapain ida? Itu sebelum ke Vietnam tadi? Sebelum Vietnam, jadi sebelum kolaps. Jadi akhirnya aku ngajui data, ternyata di approve Kak. Akhirnya dan itulah mungkin titik terjauh lah ya mungkin, dan waktu itu ya tahun 2011 kalau nggak salah, 12 aku lupa ya, itulah pas aku ulang tahun 9 September itu. Ya. Jadi aku landing di Cino tuh dengan imigrasi yang kalau misalnya Singapura, Malaysia kan Melayu lah ya, standar lah itu. Kalau di sana ketika aku landing benar-benar beragam etnis Kak, ada bule, negro, Latin, segala macam, dan aku cukup cengang. Dan satu lagi, Cino itu sangat parah bahasa Cino ya Kak. Jadi wah parah. Sampai akhirnya dari Guangzhou itu aku sampai ke Hong Kong Kak. Dari Guangzhou masuk ke Hong Kong itu aku ke Macau itu aku terbang lagi ke Malaysia ke Singapura, aku akhirnya terbang. Itu salah satu sebelum Vietnam ya. Sebelum Vietnam. Setelah itu kerja lagi, collab perusahaannya bubar, nah itu aku baru ke Vietnam. Dari perjalanan itu sebenarnya kan tujuan gitu untuk ngambil objek foto tadi ya. Hobi kan. Hobi dan skill gitu di situ ya. Nah, setelah dari Thailand tadi berapa lama lagi gitu jalan? Tidak lama, aku kemana ya? Kalau tidak salah ke Nepal aku Kak. Ke Nepal. Jadi 2015 aku ke Nepal. 4 tahun ya? Waktu ngumpulin duit 4 tahun itu? Aku lupa ya ngapain. Kalau tidak salah ke Nepal, aku ke Nepal. Ya itu kan ada lagi ya tiket gratis kan? Jadi kebetulan aku fotografer, dapat job, langsung jadi ke tiket itu kan. Jadi ke Nepal 2015. Nah kalau kamu di ngejak-ngejak itu ngejak wedding atau ngejak apa? Macam-macam Kak. Foto produk, foto wedding, foto band, foto bikin video, macam-macam lah pokoknya. Aku juga job desain grafis segala macam lah. Jadi kanan kiri lah itu. Apa be jadi duit. 2015 aku ke Nepal. Dan di Nepal juga pertama kalinya. Nah waktu kita berangkat ke Nepal itu memang tujuannya cuma ke Nepal atau cuma ke Nepal? Jadi waktu itu aku baca aduwong baru balik dari Nepal. Nepal itu dekat India deh? Iya. Jadi posisinya kalau dari India, Nepal, Cina, Tibet. Jadi Nepal itu titik temu dua etnis besar lah, India sama Cina. Jadi di situ juga orang Nepal tuh sebagian hampir mayoritas rainya cak India, tapi ada juga Kak yang cak Cina gitu nah. Pilihan Nepal itu apa alasannya waktu itu? Jadi ini aku semakin kesininya aku ngerasa nemui bentuk aku berkarya ya, berkarya foto itu aku lebih senang foto tuh interestnya lebih ke seni budaya sih, karena dan aku ngeliat Nepal salah satu negara di Asia yang sangat kuat, itu nah, yang peninggalan seni budayanya gitu ya. 2015. Jadi apa yang di sini foto yang paling ini? Banyak Kak. Jadi di situ tuh ada salah satu kota tua terbesar di Nepal namanya Bhaktapur. Bhaktapur tuh yaitu tadi pertemuan dua etnis besar India dan Cina. Komplek apa itu Inggris kan loh bekasnya? Apa? Makmur, Oh bukan, itu zaman kerajaan dulu Kak, zaman kerajaan. Jadi wilayah Nepal itu bekas jajahan Inggris. Iya rasanya Inggris, Nepal Inggris. Jadi kalau kata wong jajahan Inggris itu maju, kalau menurut aku terbantahkan lah ya, karena Nepal tidak seluruhnya maju. Tidak, Nepal itu termasuk negara miskin Kak. Jadi negara miskin ngapo siang hari listrik mati Kak. Listrik itu cuma hidup di malam hari bahaya itu. Dari jam diesel. Aku kurang tahu ya dari subsidi pemerintah atau mana. Apa yang jelas cuma malam. Iya, sampai subuh. Pagi mati. Tahun 2015. Di Indonesia sudah kata lagi ya, di desa-desanya. Aku nggak tahu juga ya, mungkin kalau di pelosok mungkin, di Papua apa segala macam mungkin masih ada. Tapi itu kan bukan pelosok di Nepalnya waktu itu kan? Tidak, di tengah kota. Jadi kalau misalnya penginapan segala macam itu yo pakai diesel dewe gitu Kak. Jadi termasuk negara miskin lah itu. Berapa lama di Nepal? Aku lupa 2 mingguan kalau nggak salah ya, 2 mingguan. Dari situ aku terbang ke setelah Nepal aku terbang ke Malaysia terbang ke Myanmar. Di Myanmar itu aku 2 mingguan juga. Sebulan lah juga ya? Iya, kurang lebih sebulan lah. Myanmar itu apa objek yang paling ini?
Jadi balik lagi aku bilang tadi, aku lebih tertarik seni budaya di Myanmar tuh ada candi terbesar, Kak. 21 komplek candi, 23.000 candi, stupa dan candi. Tapi bedanya kalau di sana candinya itu candi batu bata. Bahannya ya. Kalau kita kan batu kali ya. Kalau dia batu bata mah itu. Tapi itu besar, Kak. Besar, 23.000. Dan itu aku ke sana. Bangunnya waktu itu kita bayangin. Jadi berupa semacam apa lah ya? Lebih luas dari Borobudur berarti ya? Oh iya, jauh. Borobudur kan terbesar ya. Kalau ini terbanyak. Jadi itu di kawasan berapa hektar? 23.000 itu. Aku kurang tahu berapa hektar besar. Biasanya kan ada buku badannya kan. Bagan nama daerahnya, daerah Bagan itu kurang lebih berarti berapa jam. Fotonya ini kenyang sudah dapat foto ya. Oh, kenyang. Tidak makan lagi saking. Di Nepal banyak dapat, di India dapat, di Nepal banyak dapat, di Myanmar dapat banyak itu. Kecuali Malaysia lah kali aku sampai saat ini aku ngerasa apa ya kurang, entah aku yang nggak tahu kali ya, kurang ngerasa dapat spot yang bagus kalau menurut aku ya. Karena memang kayak aku tadi ngomong, aku lebih ngejar ke seni budaya sama itu nah. Candi sama itu nah. Ya peninggalan lama-lama ya. Lebih ke itu, lebih ngejar yang itu. Iya. Dari tadi? Dari Nepal, Myanmar, balik ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Setahun kemudian aku ke India, Kak. 2016. Nah, sekarang dari titik 0 sampai ke Myanmar itu fotonya di apa ke itu? Foto aman di harddisk. Ada beberapa juga yang hilang sih. Bukan itu di apa ke? Apa dibawa produk? Belum sih. Sejauh ini karena ada juga kawan yang ngomong apa udah dijual. Aku jadi berapa foto kira-kira jumlah? Banyak, Kak. Ribuan. Yang Indonesia bela banyak, apalagi yang itu. Ya. Jadi banyak. Belum di apa-apa sih. Itu Myanmar ya? Terakhir Myanmar. Ke Indonesia. Setahun kemudian aku India. Dan 2016 berarti. Iya, India totalnya aku kalau ada 4 atau 5 kali aku sudah ke sana. Nah, yang pertama tuh mana ke India tuh ceritanya? Landingnya di Kalkuta. Oh, di Kalkuta. Tempat Bunda Teresa itu. Banyak juga belanja fotonya kan situ ya? Banyak. Jadi waktu itu aku pas terbang tuh bareng Biarawati, Wong Jawa. Ya pakai bahasa Indonesia lah, ngobrol. Ternyata dia pernah jadi relawan di Indonesia. Wong Jawa pernah juga dia kerja di Caritas ini apa? Aku lupa. Karena hubungan ini ya. Sama secara religi lah. Ya jadi dia cerita lah kalau India ini. Dan rata-rata setiap uang yang nak ke India ceritanya miring, Kak. India tuh penipu, India tuh ini pokoknya tidak bagus lah pokoknya. Ya aku termasuk uang yang termakan itulah ya. Jadi wah gila ya ini ya. Itu. Akhirnya terpisah kami, pisah pagi kemudian aku ke tempat kawan ada jadi kenalan dari internet, dari Couchsurfing, situs backpacker. Aku naik Raja Mancing Bagan Selat Bangka. Itu nggak pancingnya nah. Pancingnya besar. Oleh kakak batu besar.
Habibie. Oh, Batam. Batam, dari Masuk Batam, Batam. terus masuk ke pelabuhan Pasir Panjang. Di sana ada Pasir Panjang. Betul. Kalau di Pantai